Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Musallin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Belum dikatakan sempurna ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan sebelum kita bermusyahadah dan bermukasyafah dengan Allah. Sebab jikalau kita belum bermusyahadah dan bermukasyafah dengan Allah, bagaimana caranya kita akan menghadirkan rohani, hati dan jiwa kita ini akan ingat kepada Allah. Maka jalan untuk ingat kepada Allah, jalan hadirnya hati dan jiwa kita itu kepada Allah itu, jalannya kita lebih dahulu berliqah, bermusyahadah, bermuwajahah dengan Allah. Yaitu kita mesti berjumpa dengan dirinya, menyaksikan akan dirinya, dan bertatap wajah dengan dirinya. Tentunya Bapak Ibu, berjumpa dan menyaksikan akan dirinya itu bukan berkali-kali. Akan tetapi kita berjumpa, menyaksikan akan diri Allah itu cukup sekali seumur hidup kita ini. Sebab dikatakan, Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, hakikat mengenal itu adalah berjumpa. Hakikat berjumpa itu menyaksikan. Hakikat menyaksikan itu, ini yang dikatakan namanya bertatap wajah. Hakikat bertatap wajah itu fana. Hakikat fana itu baqa. Maka orang yang telah mengenal akan Allah, orang yang telah menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah, fasadal jasad. Ketika itu, pada saat itu, maka dirinya pun binasa. Dirinya itu hancur, dirinya itu tiada, dirinya itu mati. Dalam bahasa tauhidnya, dirinya itu fana. Tidak ada lagi terlihat akan wujud diri ini yang merasa diri kita ini ada. Tidak lagi terlihat bahwa diri kita ini yang memandang, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Disitulah sebenar-benarnya Allah lah yang wujud dari sejak dahulunya, sekarang maupun yang akan datang. Sementara diri Bapak Ibu dari sejak dahulunya, sekarang dan akan datang tidak pernah ada. Kalau kita sudah paham bahwa kita ini tidak pernah ada sedari sejak dahulu kala, sekarang dan akan datang, maka jangan Bapak Ibu mengaku-ngaku bahwa diri Bapak Ibu itu ada. Siapa yang mengaku-ngaku dirinya itu ada, maka disitulah dia dalam membuat dua Tuhan di dalam hidup ini. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu itu dosa. Di mana letaknya dosa itu? Karena kita sudah menyandingkan diri kita itu dengan Allah. Padahal Allah cuma yang wujud secara mutlak satu-satunya. Kalau ada diri yang lain selain diri Allah,
Berarti telah ada dua wujud itu namanya. Telah ada namanya dua Tuhan. Maka esahkanlah Allah itu. Apanya yang diesahkan? Yang diesahkan itu adalah zatnya. Yang diesahkan itu sifatnya. Yang diesahkan itu adalah asma dan af'alnya. Maka jikalau kita telah mampu mengesahkan zatnya, maka ketika itu sekaligus bersamaan sebenar-benarnya kita telah mengesahkan sifatnya, asma dan af'alnya. Karena af'al itu ada karena adanya asma. Asma itu ada karena adanya sifat. Sifat itu ada itu karena ada zat. Makna yang sebenarnya af'al, asma dan sifat terhimpun di dalam zat. Azat itu la sautun wala harfun. Zat itu sesungguhnya adalah dirinya. Yang tidak bisa diungkapkan, diungkaikan, diuraikan, dan dianalisa. Dengan kata-kata, dengan bahasa, dengan ilmu pengetahuan. Karena dirinya tidak pernah bisa diungkai dengan kata-kata, dianalisa dengan bahasa dan ilmu. Maka diri yang tidak pernah bisa diungkai dengan kata-kata dan ilmu itu, maka disebutlah dirinya itu zat. Jadi zat itu menunjukkan akan dirinya yang tidak pernah bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan. Bahasa mudanya, bahasa simpelnya, karena dirinya tidak pernah bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan dan akal fikir, maka disebutlah dirinya itu sebagai zat. Zat itu menunjukkan akan ketinggian rahasia dirinya yang sebenar-benarnya. Ayat ini yang mesti kita kenali. Bagaimana kita menjangkau dirinya? Bagaimana kita ingin mengenal dirinya? Bagaimana kita ingin bisa berjumpa dan bermusyahadah dengan dirinya? Sedangkan akal fikir dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah bisa menjangkau, menggapai akan rahasia dirinya. Makanya tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Allah itu. Walaupun itu Nabi dan Rasul. Kalaupun Nabi dan Rasul, para aulia ilah mampu mengenal akan Allah, itu bukan karena Rasulnya. Itu bukan karena Nabinya. Itu bukan karena aulianya. Akan tetapi Nabi dan Rasul para aulia ilah mampu dia mengenal Allah itu. Yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan ilmu pengetahuan. Karena Allahnya yang memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dia pilih. Nabi itu adalah orang pilihan. Rasul itu adalah orang pilihan. Para aulia ilah itu adalah orang pilihan. Maka disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada diri kita ini dan sahabatnya. Apa kata beliau? Araftu rabbi bi rabbi. Aku bisa kenal Allah. Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin itu. Itu karena Allah. Maunya Allah, kehendaknya Allah. Makanya Allah katakan, "Fama yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang dipilih oleh Allah, maka dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Sebenar-benar hidayah Bapak Ibu, sebenar-benar petunjuk itu Bapak Ibu, di mana dia telah diperkenalkan Allah akan rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Kepada hambanya yang dia istimewakan. Wallahu yahtassu bi rahmati man yasha. Maka orang yang dipilih oleh Allah, dialah orang yang khusus, orang yang diistimewakan oleh Allah untuk mendapatkan akan rahmat, cinta, dan balas kasih sayangnya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan kita semua
termasuk bahagian daripada orang-orang yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah perkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita mampu mengenal akan Tuhan itu melalui daripada mursyid kita pula. Maka dijelaskan oleh para ulama-ulama kasab. Walaula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi yang menghantarkan rohani kita untuk usul kepada Allah, ma'araftu rabbi, maka aku pun takkan pernah bisa usul kepada Allah itu. Siapa murabbi itu? Apa kapasitasnya? Murabbi itu kapasitasnya adalah al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah pewaris Nabi dan pewaris Allah. Walaupun Nabi dan Rasul sudah tiada Bapak Ibu, tapi pewarisnya masih ada. Nah, siapa pewarisnya? Pewarisnya itulah yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris Nabi dan pewaris Rasul. Dialah corong, dia adalah wasilah untuk menghantarkan rohani kita untuk bisa usul kepada Allah itu. Maka ini yang ditegaskan oleh Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah untuk kita bisa usul kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, kata Allah. Carilah murabbi, yang mana murabbi itu rohaninya benar-benar telah hampir, benar-benar telah dekat, benar-benar tidak berjarak, tidak ada dinding tirai antara dirinya dengan Tuhannya. Dia yang akan membimbing dan menuntun kita untuk bisa usul kepada Allah itu. Sebagaimana para nabi dan para rasul membimbing dan menuntun umat ini, bagaimana umat ini untuk bisa usul kepada Allah. Maka habis masa para nabi dan para rasul, sampailah kepada masa al-ulama warasatul anbiya itu. Maka di sini kita Bapak Ibu, di alam dunia dan di alam syahada ini, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, sebelum ruh itu meninggalkan namanya tubuh jasmani atau tubuh yang zahir ini, maka kita mestinya kita telah mengenal, telah menyaksikan Allah itu sekali saja seumur hidup kita ini. Supaya hidup kita itu benar-benar selamat. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Maka dialah yang katakan namanya keluarga Rabbani, keluarga Tuhan itu. Maka malam ini Bapak Ibu, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah serta iskuminan nar ini. Di malam 23 Ramadan ini, mudah-mudahan Allah bukakan akan rahasia hakikat diri Bapak Ibu ini, sehingga Bapak Ibu itu benar-benar siapa sebenarnya diri Bapak Ibu dan siapa sebenarnya Rabb itu. Maka untuk paham dan lebih jelasnya malam ini, bagaimana tajalinya Allah itu sudah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada diri Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, tidak sempurna ibadah kita, tidak sempurna amal kita sebelum kita menyaksikan Allah. Sebelum kita melihat Allah. Sebelum kita bertatap wajah dengan Allah. Tapi ketika Bapak Ibu sudah melihat Allah, sudah menyaksikan Allah, sudah bertatap wajah dengan Allah, pada saat itu, detik itu juga Bapak Ibu mati. Bapak Ibu karam. Bapak Ibu itu lenyap dan sirna. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu, yang ada hanya Allah lah qiyamuhu binafsihi itu. Dialah yang berdiri dengan sendirinya, dialah yang wujud secara mutlak semata-mata. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, lalu mana dirinya yang sebenar-benarnya? Nah, dirinya yang sebenar-benarnya itu yang mesti kita cari. Kita bukan mencari bayang-bayang. Kita bukan melihat bayang-bayang. Kita tidak ingin menangkap bayang-bayang. Tapi yang kita cari dan yang kita pegang itu adalah wujud bayang-bayang itu yang sebenar-benarnya.
Kan tak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang yang bercermin. Mungkinkah ada bayang-bayang diri Bapak Ibu di dalam cermin kalau tidak ada Bapak Ibu yang bercermin? Tidak mungkin. Sekarang yang kita cari bukan bayang-bayangnya. Yang kita cari itu apanya Bapak Ibu? Wujud yang punya bayang-bayang. Orang yang bercermin itu yang kita cari ini ya. Sehingga kita tidak bertuhan kepada bayang-bayang. Kita bertuhan kepada dirinya yang wujudnya itu yang sebenar-benarnya. Maka dia menjelaskan kepada kita karena dia adalah wujud yang sebenar-benarnya. Orang yang bercermin itu. Maka apa kata Allah di dalam firman-Nya? Dan ini Bapak Ibu mudah-mudahan telah ingat semuanya. Ya. Kita bermain dalil dulu Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa dianya Allah itu adalah ahad. Yang kedua, la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang wujud, ya. Tidak ada yang nyata. Illa huwa. Melainkan hanya dialah yang wujud, hanya dialah yang nyata. Kenapa dia yang wujud dan dia yang nyata? Karena dirinya itu adalah ahad. Ahad itu apa maknanya Dewi? Ahad itu maknanya tunggal. Tunggal itu apa maknanya Rahmi? Esa. Esa itu apa maknanya Bu Wi? Ada Ibu Wi sini? Oh, satu. Satu itu apa maknanya Naila? Naila, satu itu apa maknanya? Satu-satu. Satu-satu. Ini perbenaran baru nih. Jadi satu itu maknanya satu-satu. Satu-satu itu apa maknanya Ibu? Ibu, nih, ibu-ibu. Lupa Ustaz lah Ibu cantik nih. Ibu Lia. Terperangah aku. Hah? Udah, tunggal tadi. Ya, ahad itu maknanya tunggal, tunggal itu maknanya esa, esa itu maknanya satu, satu itu maknanya satu-satu. Ini bahasa Naila. Satu-satu itu apa maknanya, Bu? Tiada yang lain. Tiada yang lain itu apa maksudnya itu pia? Pia kan? Iya, tia. Ada tua aku dah. Iya, hanya dia yang ada. Hanya dia yang ada. Hanya dia yang ada, tunggal satu-satunya. Itu apa maksudnya tuh Pak Andre? Ini dikasih muradif kalimat biar Bapak Ibu mudah memahaminya. Hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu apa maknanya Bapak, Pak Swadi? Murni Pak Ustaz, ada yang lain. Iya, dialah yang wujud secara dialah yang wujud mutlak itu. Karena dia yang wujud secara mutlak Bapak Ibu, maka disitulah Allah katakan, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu adalah fana. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya fana. Apa makna fana itu Jamal? Makna fana itu kosong. Apa makna fana itu Rina?
Lenyap. Apa makna fana itu apa? Lebur. Jadi tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu adalah fana, lenyap, kosong, dan sirna. Apa maknanya kosong, lenyap, sirna itu? Makna kosong, fana, sirna itu hakikat sebenar-benarnya tidak pernah ada. Kapan tidak pernah adanya? Sejak dahulunya, sekarangnya, dan akan datang nggak pernah ada. Siapa yang mengatakan ada yang wujud selain Allah, berarti sudah ada dua Tuhan dalam pandangan hati dan itikad rahasia batin Bapak Ibu itu. Disitulah letaknya syirik itu. Jadi syirik itu yang sebenar-benarnya. Jangan sampai terpandang, sampai terlihat, sampai ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada terpandang diri yang lain selain daripada dirinya, berarti telah ada dua Tuhan di dalam hidup ini. Kenapa ada dua Tuhan dalam hidup ini? Karena Allah sudah menjelaskan dirinya itu ahad, dirinya itu tunggal, esa, satu-satunya, hanya dia yang wujud secara mutlak dan tidak ada di yang lain selain pada dirinya. Disitulah Allah menjelaskan kullu syai'in halikun ila wajhahu. Bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu hakikat yang sebenar-benarnya tidak pernah ada. Itu mesti dinafikan selalu. Diitikadkan selalu, dijazamkan selalu di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu. Jadi itikadkan, jazamkan di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu dan diri Ustadz ini sejak mula adanya, sekarang dan yang akan datang itu tidak pernah ada. Siapa yang mengatakan dirinya sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang pernah ada, maka ketika itu dia telah membuat dua Tuhan dalam hidup ini. Padahal Allah itu cuma yang esa, tunggal dan satu-satunya. Disinilah Allah mengatakan illa wajahahu. Kalaulah segala sesuatu tidak pernah ada, segala sesuatu tidak pernah wujud, maka yang wujud dan yang pernah ada berdiri dengan sendirinya, dahulunya, sekarang, yang akan datang, melainkan aku semata-mata, kata Allah, illa wajahahu. Itulah zatnya yang semata-mata. Jadi zat itu maknanya itu adalah dirinya. Ya, fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Kalaulah zat itu adalah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya, dia adalah diri yang sebenar-benarnya, yang dikatakan Rabbul Izzati, mana yang dikatakan diri itu? Mana yang dikatakan zat itu? Yang dikatakan zat yang sebenar-benarnya Pak Haji, yang mesti hidup di dalam hati kita ini sebelum mati, yang dikatakan zat itu yang sebenar-benarnya, itulah yang dikatakan yang kosong. Yang kosong inilah yang dikatakan zat yang sebenar-benarnya, dalam bahasa tauhid disebut Rabbul Izzati. Rabbul Izzati. Kenapa yang kosong itu yang dikatakan Rabbul Izzati? Karena yang kosong itulah yang dikatakan diri yang mutlak, diri yang tunggal, diri yang esa. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Karena dirinya itu adalah mutlak, tunggal, hanya dia satu-satunya yang ada. Tidak ada yang lain selain pada dirinya. Maka diri yang kosong ini, diri yang Rabbul Izzati ini, inilah yang disebut namanya diri yang awal, diri yang akhir,
diri yang zahir dan diri yang batin. Jadi yang awal itu adalah dirinya. Yang akhir itu juga adalah dirinya. Yang zahir itu juga adalah dirinya. Dan yang batin itu juga adalah dirinya. Maka dirinya itu yang awal, akhir, zahir, dan batin itu sebenar-benarnya la sautun wala harfun. Nah, nih, la sautun wala harfun. Tidak bisa lagi disebut, tidak bisa lagi diceritakan, tidak bisa lagi dijelaskan. Nah, kenapa tidak bisa disebut, dijelaskan, dan diceritakan? Karena memang dianya itu yang amat sangat halus, sangat amat maha tinggi. Halus dan maha tingginya dirinya itu tidak bisa dijangkau dengan akal pikir dan ilmu pengetahuan. Itu maknanya. Kalau dirinya itu sangat amat halus dan tinggi, tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan dan akal fikir. Disitulah rahasianya yang bisa mengenal dirinya, yang kenal dengan dirinya, yang tahu dengan dirinya adalah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kenal Allah. Ustaz juga tidak pernah kenal Allah. Para arifin, para aulia ilah, para rasul, para nabi juga tak pernah bisa kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, berarti telah ada dua diri di situ. Telah ada dua wujud di situ. Padahal diri yang awal itu bukanlah nabi dan rasul. Diri yang akhir itu bukan pula nabi dan rasul. Diri yang zahir dan yang batin itu bukan pula diri nabi dan rasul. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada dan selain diri yang tidak pernah ada, maka yang bisa kenal dengan dirinya adalah dirinya. Ini kuncinya Bapak Ibu. Untuk mengenal Allah itu adalah dengan Allah. Nah, sudah. Mengenal Allah itu dengan Allah. Menyaksikan Allah itu dengan Allahnya. Kenapa bisa kita mengenal Allah dengan Allahnya? Karena Allah lah yang wujud dan Allah yang ada. Jadi kita tidak pernah bisa mengenal Allah melalui diri kita. Tak bisa kita mengenal Allah melalui alam. Karena alam dan diri itu tidak pernah ada. Kalau alam dan diri tidak pernah ada, maka yang bisa kenal Allah itu adalah Allah. Dan siapa yang bisa mengenal Allah itu kena dirinya. Selain dirinya nggak pernah bisa mampu menggapai akan rahasia dirinya. Nah, sekarang kita naikkan ke atas. Nah, Ustaz mau nanya dulu. Pertanyaan Ustaz sama Pak Haji. Nah, ya. Ustaz tidak bertambah jawaban. Ya. Sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya kehidupan, siapa yang lebih dahulu ada sebelum segalanya yang ada dan sebelum adanya kehidupan itu? Siapa yang kosong tuh? Iya, kalau tidak bisa disebut, sekarang kan sudah bisa disebut. Siapa namanya? Iya, zat itu dirinya. Siapa nama zat itu? Allah. Allah itulah yang lebih dahulu wujud, yang lebih dahulu ada, sebelum adanya segala yang ada ini. Karena dia yang lebih dahulu ada, dia yang lebih dahulu wujud, sebelum adanya yang ada dan sebelum adanya segala yang wujud ini, berarti hanya dia yang mutlak ada semata-mata. Kalau dia yang mutlak ada semata-mata, adakah yang lain selain daripada dirinya?
Tidak ada. Nah, itu dulu. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, berarti sudah ada dua Tuhan. Sekarang hanya dia cuma yang ada. Nah, kalau dia cuma yang ada, lalu bagaimana kita melihat dirinya yang maha ada dan dirinya yang semata-mata wujud, semata-mata itu. Nah, lihat. Ya. Karena dirinya cuma yang ada, yang wujud semata-mata, tak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka apa kata dirinya? Nah, apa kata dirinya? Kuntu kanzan mahfiyan, wa ahbabtu an u'rafa, wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Siapa yang mengatakan perbendaharaan yang tersembunyi itu, Bu Rani? Hah? Allah bercerita. Perbendaharaan tersembunyi itu aku, kata Allah. Kalau Allah, aku ini perbendaharaan tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Maka aku ingin mengenal diriku sendiri. Karena aku ingin mengenal diriku sendiri, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan diriku. Aku tampakkan diriku. Aku zohirkan diriku. Aku nyatakan diriku. Aku wujudkan diriku. Supaya apa? Supaya yang wujud itu, yang zohir itu, yang nyata itu, supaya dia mampu mengenal dan menyaksikan akulah sebenar-benarnya dirinya itu. Akulah sebenar-benarnya wujud dirinya itu. Jadi Allah mentajalikan sesuatu itu bukan di luar dirinya. Allah mentajalikan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Maka tajali dirinya itu disebutlah namanya bahagian daripada dirinya, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Tajali diriku itu tiada lain adalah bahagian daripada diriku sendiri. Bahagian diriku sendiri itu yang disebut namanya pancaran dirinya. Itu yang disebut namanya kenyataan dirinya. Itu yang disebut namanya perwujudan dirinya. Itu yang disebut namanya kezohiran daripada dirinya. Ibarat tisu ini, Bapak Ibu. Nah, ini tisu. Ini wujud yang mutlak. Hanya dia satu-satunya, nggak ada di yang lain selain daripada dirinya. Nih, yang mutlak nih, kosong nih. Lalu, tisu ini ingin dikenal. Tisu ini ingin melihat dirinya dengan dirinya sendiri. Kalaulah tisu ini ingin dikenal dan ingin melihat dirinya sendiri dengan dirinya, maka ketika itu tisu ini mentajalikan dirinya. Nah, mentajalikan dirinya, mentajalikan itu apa maksudnya itu, Jamal? Mentajalikan dirinya. Tisu ini mentajalikan dirinya. Menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya. Jadi kalau sulit Bapak Ibu memahami bahasa menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, mewujudkan dirinya, sulit bagi Bapak Ibu, kembalikan dia kepada kata asalnya. Kata asalnya itu adalah tajalli. Maka dia mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya. Lihat. Menampakkan dirinya. Pertanyaan, ya. Sobekkan kertas ini, ya, dengan kertas yang disobek ini, ya. Ini apakah dua atau satu sebenarnya? Satu. Kenapa dikatakan satu, Bapak Ibu? Karena asalnya Kalaulah asalnya satu, kertas ini asalnya satu dari kertas yang disobekkan ini, maka yang kertas sobekkan ini, apa sebutannya bagi kertas yang disobek ini, bagi tisu yang disobek ini? Ini bahagian nama. Ini yang tajalli itu.
Kalau ini adalah bahagian, ini adalah tajalli. Tajalli dan bahagian tisu ini dari yang mana? Dari dirinya ini. Ini yang esa. Ini yang Ustadz maksud, dua tiada berpisah. Ya, dua tiada bercerai. Kalau dia adalah dua tiada berpisah, dua tiada bercerai, berarti hakikatnya itu adalah esa. Nih, tunggal, satu dia. Sebutannya dua. Ya, sebutannya dua, tapi hakikatnya adalah satu. Nah, sekarang sobekkan kertas ini, sobekkan ini, ya. Apa namanya bagi kertas yang disobek ini? Bahasanya kalaulah Ustadz antarkan dia kepada makna yang sebenarnya, ya tajalli itu bahasanya. Kenyataan, apakah itu sifat atau zat? Apakah ini sifat atau zat? Sifat. Kalau lah ini sifat, yang mana yang zat? Yang ini yang zat. Maka tajallinya itu disebut adalah sifat. Kalaulah tajallinya itu sifat, maka asal daripada tajalli tadi itu yang disebut namanya dengan apa? Dengan zat. Itu maknanya Bapak Ibu, az-zatu wa sifatu wahid. Dia zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah wahid. Wahid itu satu esa dia. Ya. Sekarang kita beri nama. Tajalli daripada zat yang disebut itu sifat, siapa namanya? Muhammad. Sedangkan zat ini apa pula namanya? Adalah Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu, untuk mengenal Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa untuk melihat Allah lihatnya kepada Muhammad? Untuk melihat Allah lihatnya kepada Muhammad? Karena Muhammad ini adalah kenyataan daripada Allah. Muhammad inilah kezohiran Allah. Muhammad itulah wujudnya Allah. Ya, Muhammad inilah kezohiran Allah, Muhammad itulah wujud Allah, Muhammad itulah kenyataan Allah. Makanya jangan dipisahkan Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad. Cara penyebutannya, cara menguraikannya tetap terpandang dua. Tapi hakikat yang kita pandang itu, ketika kita bicara Muhammad dengan Allah, itu esa satu orangnya itu. Jangan dipisahkan Bapak Ibu. Disitulah letak rahasianya. Kita mengenal Allah itu dengan dirinya Allah itu sendiri.